Dia adalah gadis miskin. Dia hanya punya uang 300 dong untuk sehari-harinya. Tetapi teman-teman dekatnya adalah wanita muda kaya raya yang memiliki rumah mewah miliaran. Agar dia bisa bergabung dengan grup kaya raya itu, dia hanya makan 1 kali sehari. Dia bahkan berniat menyewa villa untuk mengadakan pesta mewah. Meskipun dia sudah menabung tahun ini, dia masih belum punya cukup uang untuk membayar sewa villa. Akhirnya keinginan itu terwujud ketika dia scan kartu sahabatnya, melihat penampilannya yang menawan di atas panggung. Teman-teman sekelas menatapnya dengan mata yang mengagumi. Tak hanya itu, dia pun menjadi ratu sekolah. Yang lebih penting adalah dia juga punya pacar yang sangat terkenal di sekolah. Terutama dia suka romantis di saat-saat penting. 1, 2, 3 kembang api meluncur di udara. Tetapi saat dia tenggelam dalam kebahagiaan, dia didorong oleh sebuah video. Ternyata pacar di depannya ini sama sekali bukan pangeran, tapi seorang pria playboy sejati. Karena pacarnya tidak cukup menanggapi, dan dia ingin menjadi lebih terkenal di sekolah, dia menipu gadis itu dan merekam sebuah video. Lalu dia kirimkan ke teman sekelasnya sebagai alat balas dendam. Dengan cepat rumor menyebar di seluruh sekolah. Para siswa menganggap dia pelacur yang tak tahu malu. Gadis itu begitu marah. Dia kemudian bertemu dengan Mark. Tapi Mark bilang HP-nya rusak. Saat memperbaiki HP-nya, tukang reparasi secara tidak sengaja mengirim foto dan video itu. Meskipun dia sangat marah dan sudah menamparkan mantan pacarnya, tapi tidak cukup berhenti sampai di situ. Namun kepala sekolah juga mendapat tekanan dari dewan direksi, sehingga dia tidak membayar denda. Teman-teman dekatnya juga takut bermain dengannya. Saat itu dia akan dikarantina di sekolah, sehingga dia memilih untuk isolasi mandiri. Seketika dia berpikir untuk balas dendam. Tetapi Mark memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang, dan dia sudah memfitnahnya begitu kejam sehingga dia hanya menelan keluhan di hatinya. Namun karena kedatangan satu orang teman mengubah ceritanya. Pada ekstrakurikuler tenis, dia menemukan videonya telah menjadi viral ke sekolah lain. Meskipun dia mencoba menghentikannya tetapi tidak bisa menghentikan sosial media. Ketika dia berhenti untuk itu, seorang anggota klub baru tiba-tiba lewat. Wanita itu mengatakan mendengar beberapa rumor tentang dia di kamar mandi, dan orang yang berbicara buruk tentang dia adalah musuhnya. Maaf, tapi siapa dia? Aku tidak membutuhkan persetujuan bantuanmu. Menghadapi niat baik kejutan dari orang asing, tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya dengan melakukan ini. Tapi dia tetap memilih untuk percaya. Hari berikutnya dia memesan obat herbal dan memasukkannya ke dalam kopernya. Dia berencana menjebaknya dan menendangnya keluar dari klub. Dia sedang dalam suasana hati yang baik setelah membalas dendam. Kemudian dia bersiap-siap untuk pulang. Tapi dia tidak menyangka bahwa mobilnya tidak bisa hidup. Adegan ini dilihat oleh siswa baru. Dia mengambil kesempatan ini untuk menawarkan tumpangan untuk pulang. Saat itu dia bercerita bahwa ternyata gadis ini juga dikhianati oleh orang yang disukainya. 3 tahun yang lalu di perkemahan musim panas, dia jatuh cinta dengan seorang pria pada pandangan pertama. Pria itu juga memiliki niat untuknya, sehingga keduanya membuka hati mereka. Tetapi ketika dia pikir dia telah menemukan cinta sejati, pria itu tidak hanya membuka rahasianya tetapi juga membuat cerita lebih istimewa dan mengatakan kepada orang-orang bahwa dia mencoba menekannya dan menciumnya. Semenjak rumor tersebar, reputasi dia hancur. Orang tuanya juga tidak peduli dengan perasaan anak perempuannya. Mereka hanya harus mengirim anaknya ke sekolah baru. Yang tak terduga bahwa gadis itu akan menyakitinya di sini. Dan 3 dari mereka berada di kelas yang sama. Pada hari pendaftaran kelas, kepribadian pemalunya tidak bisa berbaur dengan suasana ini. Saat ini seorang gadis cantik datang kepadanya. Sepertinya dia peduli dengan siswa baru itu. Terus di bawah bimbingannya dia kenalan sama teman-teman sekolah. Mereka adalah kru drama. Pas berjalan ke lapangan, senyum wajah si gadis langsung datar. Ternyata wanita itu orang yang biasa membulinya. Karena tidak biasa dia melihatnya kebingungannya. Dia langsung mengarahkan matanya ke tengah alun-alun. Siapa mereka? Mereka adalah kelompok orang kaya raya. Kelompok paling terkenal di sekolah. Kamu harus waspada terhadap mereka. Betapa cantiknya mereka. Semakin banyak uang yang mereka keluarkan. Kelompok paling terkenal di sekolah adalah sahabat lamanya. Mereka sekarang pada sombong dan mengasingkan dirinya. Salah satunya bahkan memulai hubungan dengan Mark. Untuk saat ini, dia hanya bisa berpura-pura dermawan.
Setidaknya di sekolah ini dia harus tetap tenang agar dia tidak terlihat terlalu malu. Walaupun orang itu punya pacar baru, dia tetap pura-pura tersenyum. Tak disangka pria itu mengungkit kisah lama di upacara pembukaan. Kemudian dia meminta orang-orang untuk menghormati privasi perempuan. Namun pada kenyataannya dia hanya ingin mempertahankan kesempurnaannya. Tidak peduli bagaimana dia mengatakannya. Kejadian ini sangat mengecewakan. Untuk menghindari rumor dia langsung bersembunyi di toilet. Gadis itu juga mengikutinya. Dia berbicara tentang pertemuan dengan Kais. Dia berharap seseorang bisa membalaskannya untuknya. Mereka harus dihukum karena melakukan itu kepada kita. Tapi kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita harus bersatu untuk membalas dendam mereka. Sehingga mereka bertukar target membuatnya tidak mencurigakan. Orang-orang juga tidak ada yang tahu hubungan di antara mereka. Semua tindakan mereka dilakukan tanpa ada yang tahu. Tapi Mark hanya peduli tentang wanita cantik. Untuk mendapatkan perhatian dia, gadis ini harus terlebih dahulu membuatnya terlihat cantik. Hanya karena pacarnya. Nilai ujiannya lebih besar darinya sehingga membuat harga dirinya tak tertahankan. Maka dia menggoda lawannya untuk mengambil gambar Rock. Lalu menggunakan trik itu untuk mengirim ke semua temannya untuk membalas dendam. Hasilnya membuat teman-temannya membencinya. Tetapi sang pacar juga berencana membalas dendam. Dia menemukan teman barunya datang untuk membantunya. Dia menghancurkannya mantan pacar lewat dia. Dan sebagai balasannya dia akan menendang gadis yang menyakitinya keluar dari sekolah. Tapi Mark hanya menyukai gadis cantik seksi. Untuk mendapatkan perhatian Mark, dia memutuskan untuk dipercantiknya. Hal pertama yang mereka lakukan adalah pergi ke toko pakaian untuk memilih pakaian yang tepat. Kemudian kembali ke toko kecantikan untuk membeli eyeshadow dan lipstick. Kemudian mereka tidak lupa untuk pergi ke toko kecantikan untuk merancang gaya rambut barunya. Langkah terakhir yang sangat penting adalah memperpendek rok seragam menjadi setelan seksi. Setelah 8 jam perubahan besar, dia keluar dari ruang ganti. Dia benar-benar berbeda. Dia lebih seksi dari kebanyakan orang. Dia hanya mengganti pakaiannya tanpa mengganti orangnya. Sifat pemalunya membuatnya merasa tidak aman. Dia takut bahwa rencana ini akan diketahui. Melihatnya sibuk memikirkan dirinya sendiri sehingga dia tidak mengira dia ditipu. Keesokan harinya dengan mengikuti instruksinya dan sengaja mengangkat roknya saat dia berjalan. Kemudian dia berpura-pura tidak sengaja berjalan melewati Mark. Hal itu benar-benar berhasil. Mark tertarik dengan kaki panjang gadis itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengetahui lebih banyak tentang gadis itu. Kemudian Mark mengikutinya ke perpustakaan bersiap untuk berbicara dengannya. Gadis itu sangat gugup saat ini. Sehingga dia melanjutkannya dengan bantuan melalui pesan teks. Untungnya gadis itu sudah kenal dengan kebiasaan pria jahat ini. Dia bilang untuk menjawab pertanyaan apapun dengan satu kata. Aku suka Sunden yang keren. Aku pernah ke sana sebelumnya. Aku baru saja menyelesaikan kelas literatur musim panas di sana. Keren. Kamu tidak tahu apa yang harus dikatakan selain keren. Itu cara yang bagus untuk bermain dengan pria penipu. Dia selalu memperhatikannya. Tidak sabar untuk mengambil umpan sekarang. Pada saat yang sama, dia juga memulai misinya. Untuk mencapai target dia aktif pergi ke peternakan untuk melaporkan di bawah manajemen. Tapi setelah ngobrol lama dia juga tidak bisa menemukan keterbukaan lawannya. Tapi sepertinya ada rahasia tersembunyi di rumah kaca itu. Kemudian dia datang untuk melihat Doni di peternakan untuk menemuinya. Tapi kuncinya selalu bersama Carissa. Dia mau tahu apa itu di dalamnya harus ada persetujuan Carissa. Sementara itu Mark ditipu oleh mahasiswa baru ini. Karena untuk segera mendapatkan lawannya dia menulis alamat di telapak tangannya dan mengundangnya ke villa untuk pesta baju renang. Di bawah perawatannya yang teliti dia berubah menjadi wanita muda yang seksi. Mark meleleh begitu dia berjalan keluar. Setelah berhasil mendobrak kamar teman-temannya, dia dengan cepat ingin bersembunyi ke dapur untuk melakukan panggilan telepon. Tak disangka di sini dia bertemu gadis cantik yang membawanya wisata di alun-alun. Ternyata dia adalah adik Mark. Dia tidak setuju dengan perilaku saudaranya, sehingga dia menolak semua tawarannya. Dia terlihat polos tapi sekarang dia sangat mudah dibodohi. Dia tidak bisa menahan diri untuk diingatkan semoga bisa lebih menghargai dirinya sendiri. Jangan pernah berubah demi seseorang. Dia banyak berpikir ketika mendengar kalimat itu. Gadis itu kemudian menyelinap masuk ke kamar Mark tanpa ada yang memperhatikan. Dia ingin tahu beberapa rahasia tergelapnya. Hasilnya dia menumakan tabletnya.
Dia membukanya dan ada semua foto gadis yang dia kencani. Dalam 1 bulan dia mengencani 82 wanita. Setiap gadis memiliki arsip gambar. Dia mengirim semua fotonya ke HP-nya. Saat itu dia punya kunci rumah kaca kali ini. Rahasia di dalamnya akan segera terungkap.